Selamat datang dan selamat menyaksikan. Saya Georgi Inzaghi Tanson dengan NIM 2009-10-60-69 dari kelas Informatika B angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan program yang didesain untuk menjawab soal-soal yang terdapat pada kuis 1. Dengan kata lain, video ini adalah kuis kedua. Tanpa basa-basi, kita langsung ke inti program. Yang pertama di sini kita didapati soal 1A. Di sini kita akan menyelesaikan persamaan linear berikut ini dengan menggunakan metode substitusi. Yang pertama-tama kita deklarasikan dulu variabel untuk menampung nilai-nilai dari persamaan. Saya menggunakan array agar lebih efisien dalam mendeklarasikan variabel, karena kalau satu-satu nanti variabelnya akan ada banyak. Selanjutnya kita deklarasikan variabel sembarang. Di sini saya deklarasikan sebagai x_1 dan x_2, di mana x_1 ini akan menghasilkan nilai dari konstanta persamaan kedua dibagi dengan koefisien dari x di persamaan kedua. Alhasil di sini nanti hasilnya adalah 11. Selanjutnya di x_2 ini adalah nilai y dibagi dengan nilai x-nya. Karena posisinya berpindah dari sisi kiri ke sisi kanan, maka dia menjadi negatif. Alhasil di sini didapati minus 1. Selanjutnya kita akan mencari koefisien y-nya. Pertama-tama kita akan deklarasikan 8. 8 di sini disimbolisasikan sebagai P1, 0. Jadi nanti 8 dikali dengan x_2, 8 dikali minus 1, jadi minus 8, lalu ditambah dengan P11. P11 ini adalah nilai Y dari persamaan 1. Alhasil minus 8 ditambah 6, menghasilkan minus 2. Selanjutnya ke konstanta 1. Di sini kita menggunakan minus P10 dikali x_1, di mana P10 ini adalah konstanta dari persamaan 1, alhasil jadi minus 62 dikali dengan X1. X1 tadi adalah 11. Setelah itu ditambahkan dengan P12, di mana P12 adalah konstanta dari persamaan 1. Baik, saya ulang lagi ya, mungkin tadi ada kesalahan. P10 ini adalah nilai koefisien X, yakni 8. Kita minuskan, lalu kita kalikan dengan X1, di mana X1 tadi adalah 11, otomatis hasil ini adalah minus 88. Ditambah dengan konstanta dari persamaan 1. Jadi minus 88 ditambah 62. Selanjutnya, kita akan menghitung nih, karena kita sudah dapat konstantanya dan kita sudah dapat koefisien dari y-nya. Jadi untuk mencari y-nya, kita membagikan konstanta 1 dengan koefisien y. Lalu selanjutnya kita akan mencari nilai x dengan mencari nilai konstanta keduanya. Di sini kita gunakan minus P21, di mana minus P21 ini adalah nilai y dari persamaan kedua. Kita minuskan, lalu kita kali y. Setelah itu, kita tambahkan dengan konstanta dari persamaan kedua. Setelah itu, kita tinggal hitung nilai x-nya dengan membagi konstanta kedua dengan nilai koefisien dari x pada persamaan 2. Kita jalankan programnya. Jadi didapat nilai x dan y adalah minus 2 dan 13. Selanjutnya, kita akan mencoba eliminasi. Di soal yang sama, kita akan menggunakan metode eliminasi. Di kasus ini, saya ingin menggunakan persamaan kedua. Dengan kata lain, persamaan 2 nanti akan saya kalikan 4 semuanya. Setelah itu kita lakukan perhitungan. Kita lakukan eliminasi. Di sini adalah skripnya, kita kalikan semuanya. Jadi dikalikan 4 gitu kan. Jadi P10, 8x, ini dikurang dengan
4 kali P20, ini 2X. Jadi 8 dikurang 8, 0. Dan begitu seterusnya sampai kita ke sini. Di sini adalah kita mencari Y, di mana untuk mencari Y, kita tinggal membagi C dengan B. Nanti akan didapat nilai Y-nya. Setelah itu kita masuk ke X-nya untuk mencari X. Di mana rumusnya seperti ini. Y yang sudah kita dapatkan, kita kalikan dengan P21, yakni nilai Y dari persamaan kedua, lalu kita kurangkan hasil perkalian tersebut dengan P22, yakni konstanta dari persamaan kedua. Setelah kita kurang, lalu kita bagi dengan minus P20, di mana P20 ini adalah koefisien dari nilai X pada persamaan 2. Kita jalankan programnya, didapat nilai X dan Y-nya adalah minus 2 dan 13. Selanjutnya kita akan ke metode Cramer. Sama seperti soal yang sebelumnya, hanya saja metode yang berbeda. Pertama-tama kita deklarasikan dulu koefisien serta konstanta dari persamaan, lalu kita gunakan rumus yang tersedia pada metode Cramer, di mana C1 yakni konstanta pada persamaan 1 dikali dengan nilai koefisien Y pada persamaan kedua dikurang dengan P22 yakni konstanta pada persamaan kedua dikali dengan P11 yakni koefisien Y pada persamaan 1, dan begitu seterusnya sampai kita akhirnya mendapatkan nilai X dan Y-nya adalah minus 2 dan 13. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal 2 dengan program ini. Di sini kita akan menggunakan rumus interpolasi linier, lalu kita cari nilai Y untuk titik X sama dengan 4,2 yang berada di antara titik 2,2,1 dan 6,4,1. Lalu kita gambarkan grafiknya. Pertama-tama kita import dulu matplotlib.pyplot. Ini sembarang bisa diinisialisasikan. Di sini saya inisialisasikan sebagai pyplot, di mana library ini berfungsi untuk menggambarkan grafik dari interpolasi linier. Selanjutnya kita akan buat fungsi agar bisa menghitung interpolasi linier, di mana di dalam fungsi ini adalah rumus dari interpolasi linier tersebut, yakni Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Setelah itu kita kalikan dengan nilai X yang sudah diketahui yakni 4,2 tadi dikurang dengan nilai X1. Setelah itu lalu kita tambahkan dengan nilai Y1. Jadi setelah itu kita deklarasikan titik-titiknya. Kita bisa simbolisasikan dengan sembarang variabel. Di sini saya menggunakan array juga agar lebih mudah. Dan kita deklarasikan juga nilai X-nya. Setelah itu kita tinggal masukkan saja variabel P dan X ini ke dalam fungsi interpolasi linier. Nanti di sini kan tadi Y2, berarti di sini 4,1 dikurang 2,1. Lalu dibagi 6 dikurang 2. Setelah itu kita bagikan hasil pengurangan tadi. Setelah itu kita kalikan dengan 4,2 dikurang 2. Setelah itu kita kalikan tadi itu dengan hasil ini. Setelah dikalikan, kita tambahkan dengan nilai dari Y1 yakni 4,1. Alhasil nanti akan didapat nilai Y dari X tersebut. Nah, untuk menggambar grafiknya, pertama-tama kita deklarasikan dulu titik-titiknya. Di sini saya deklarasikan dua variabel yakni titik X dan titik Y, di mana isinya adalah array dari masing-masing nilai yakni X dari persamaan kita, ini bukan persamaan, maaf, yakni P00 yakni 2, X yakni 4,2, dan P10 yakni 6. Setelah itu P01 adalah 2,1, hasil adalah tadi
merupakan variabel dari Y yang telah didapatkan, lalu ada P11 yakni 4,1. Setelah itu kita gunakan py.plot untuk memasukkan nilai-nilai dari dua array ini ke dalam grafik. Setelah itu kita tentukan judul dari grafik tersebut, lalu kita tentukan label dari grafik X dan grafik Y-nya, lalu kita tinggal py.plot.show untuk menampilkan grafiknya. Kita jalankan programnya. Baik, berikut adalah hasil dari program tersebut. Didapat bahwa nilai Y dari X sama dengan 4,2 adalah 3,2, dan juga berikut ini adalah grafik dari interpolasi linier yang telah didapat. Bisa dilihat di sini membentuk garis yang lurus, tapi saya yakin kalau kita zoom in lebih jauh, ini pasti akan ada bengkok dikit. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan soal nomor 3. Selesaikanlah SPL berikut ini menggunakan metode Gauss-Jordan. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan metode Gauss-Jordan, pertama-tama kita import dulu library khusus yakni NumPy. Kita bisa inisialisasikan sembarang. Di sini saya inisialisasikan dengan np. Lalu kita akan buat matriksnya menggunakan fungsi dari NumPy yakni np.array. Di dalamnya adalah persamaan-persamaan pada soal. Setelah itu kita ambil panjang dari matriks tersebut menggunakan fungsi learnMatrix. Setelah itu kita akan membuat perulangan, di mana perulangan ini akan menghasilkan eliminasi yang akan dilakukan dalam matriks. Jadi di sini kita akan mendeklarasikan sembarang variabel, di mana fungsi variabel ini di sini saya deklarasikan poros. Ini berfungsi untuk mengambil koefisien dari variabel diagonal. Di sini kan karena matriks J berarti itu bisa 00, 11, 22, 33. Di mana nanti matriks poros ini kita gunakan untuk membagi persamaan yang berada di baris itu. Jadi nanti kita ambil koefisien dari baris 1, setelah itu kita bagi serentak baris 1 itu dengan nilai porosnya. Nah, setelah itu kita lakukan perulangan lagi, di mana jika nanti perulangan O itu ternyata sama dengan perulangan J, maka nanti akan dilanjutkan. Kalau tidak, kita akan mencari nilai rasionya dengan menggunakan matriks OJ, di mana rasio ini nanti akan digunakan untuk melakukan eliminasi. Nah, kita selanjutnya ke bawah, di mana di bawah ini adalah perulangan untuk melakukan eliminasinya. Kita gunakan rasionya tadi untuk melakukan eliminasi. Setelah itu, di sini saya menggunakan fungsi dari NumPy khusus, yakni np.set_print_options dengan precision 3, di mana nanti outputnya itu akan menghasilkan angka-angka itu float, yakni desimal, tapi 3 angka di belakang koma. Nah, setelah itu kita print matriksnya agar nanti proses eliminasinya itu terlihat. Nah, setelah itu kita print akar-akarnya. Di sini saya gunakan sama seperti yang di atas. Kita gunakan akar np.zeros, di mana ini adalah array 0. Lalu nanti akar ini kita isi dengan nilai matriks, di mana kita kasih titik 2, itu adalah tanda startnya. Kita ngisi nilai-nilai matriks ini ke dalam akar, lalu kita batasi dengan panjang matriksnya. Jadi nanti isi akar ini itu adalah nilai-nilai konstanta dari hasil eliminasi nanti. Kita jalankan aja programnya. Oke, bisa dilihat di sini. Pertama-tama pasti kita akan menampilkan matriks augmentasinya dulu. Setelah itu kita tampilkan proses perhitungannya. Di sini bisa dilihat, ini kita buat jadi 1 dulu di diagonal utamanya, lalu kita eliminasi di bawahnya jadi 0, 0, 0, dan begitu seterusnya sampai nanti menciptakan matriks diagonal. Setelah itu kita dapatkanlah akar penyelesaiannya.
Selanjutnya, dan yang terakhir adalah kita akan mengerjakan soal nomor 4. Di mana soal nomor 4 ini adalah soal beranak. Jadi, suatu fungsi fx 2x kubik ditambah 2x kuadrat dikurang x ditambah 2 dengan batas bawahnya 1 dan batas atasnya 6, kita akan tentukan nilai akar x-nya pada iterasi ketujuh dengan menggunakan metode biseksi. Pertama-tama kita deklarasikan dulu fungsi untuk menampung nilai fungsi tersebut, yakni 2x kubik ditambah 2x kuadrat dikurang x ditambah 2. Ini nih fungsinya. Setelah itu kita deklarasikan fungsi dari biseksi tersebut dengan parameter a, b, dan n. A ini adalah batas bawah, b batas atas, dan n adalah iterasinya. Di dalamnya itu adalah perulangan untuk menghitung tiap-tiap iterasinya. Di sini kita menggunakan range 1 dan n plus 1, jadi nanti iterasi dimulai pada iterasi ke-1 dan berhenti pada iterasi ke-7. Setelah itu, kita deklarasikan nilai x-nya. Nilai x sendiri ini adalah nilai tengahnya, di mana rumus nilai tengah pada biseksi adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Setelah itu kita cari nilai fx-nya. Setelah dapat nilai fx-nya, kita print hasil perhitungannya. Jadi pada iterasi 1 nanti kita dapat nilai apa aja. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke syarat-syarat biseksi, di mana jika fb dikali fx ternyata kurang dari 0, maka batas bawahnya adalah nilai x saat itu. Jika fb dikali fx lebih dari 0, maka batas atasnya adalah nilai x pada iterasi tersebut. Jika fb dikali fx ternyata sama dengan 0, iterasi kita hentikan karena udah didapat tuh nilai x-nya. Lalu kita buat else, ini buat jaga-jaga kalau misal terjadi kesalahan pada iterasi. Setelah itu kita tak lupa menggunakan return x untuk mengambil nilai x tersebut. Setelah itu kita deklarasikan nilai-nilai batas bawah, batas atas, dan nilai iterasinya. Selanjutnya, tak lupa kita buat percabangan, di mana percabangan ini adalah sebuah syarat juga, di mana jika fa dikali fb ternyata lebih dari sama dengan 0, maka kita hentikan programnya. Karena pada metode biseksi, jika fa dikali fb ternyata lebih dari sama 0, maka tidak terdefinisi. Otomatis metode biseksi ini ada gagal. Jika tidak, kita kerjakanlah fungsi biseksi tadi dengan parameter-parameternya. Nanti akan didapat nilai x-nya dengan nilai fungsi fx-nya berapa. Kita jalankan programnya. Oke, di sini bisa dilihat ternyata pada biseksi ternyata metodenya gagal karena terdapat nilai fa dikali fb ternyata lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, kita coba lihat di regula falsi. Di regula falsi sendiri punya perbedaan dengan biseksi di mana tidak berlaku syarat, maksudnya syarat bahwa fa dikali fb lebih dari sama dengan 0. Jadi otomatis jika terdapat fa kali fb lebih dari sama dengan 0, maka regula falsi ini masih bisa lanjut. Sama seperti biseksi, kita deklarasikan dulu fungsi yang isinya adalah fungsi dari fungsi tersebut. Oh ya, mengulang-ulang katanya, maaf. Yakni 2x kubik ditambah 2x kuadrat dikurang x ditambah 2. Lalu kita deklarasikan fungsi regula falsi tersebut, di mana di sini perbedaannya hanya pada nilai x-nya. Di regula falsi, untuk mencari nilai x-nya itu adalah nilai batas atas dikurang dalam kurung fungsi dari batas atas itu dibagi dengan nilai fungsi atas dikurang nilai fungsi bawah. Setelah itu kita kalikan dengan batas atas dikurang batas bawah. Kita cari nilai fungsi dari fx tersebut, lalu kita print nilai iterasinya. Kita dapat berapa aja nilainya pada iterasi tersebut, lalu syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya sama seperti metode biseksi. Setelah itu kita panggil fungsi regula falsi ini, dan kita akan mendapatkan nilai x dengan nilai fungsi fx-nya. Kita jalankan saja programnya. Oke, di sini regula falsi kita bisa dapatkan hasilnya. Di sini bisa dilihat pada iterasi 1 sampai iterasi 7 kita dapatkan berbagai macam nilai. Di mana pada iterasi ke-7
kita mendapatkan bahwa nilai X-nya ternyata 0,712. Dengan nilai Fx-nya adalah 3,025. Jadi begitulah tadi perbedaan biseksi dengan regula falsi. Jadi karena penjelasan saya sudah selesai, jadi hanya sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.